Halo yang adibudaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Tara Leona dengan NIM 230403013. Saya dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Jadi di sini saya bersama dengan mama saya. Mama, tengok dulu ada berita. Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya Tara Leona di Buddhist News USU. Jadi di sini korupsi terus merebak di lingkungan sekitaran kita, mau itu di lingkungan politik, sosial, ataupun masyarakat. Pada Sabtu lalu kita mendapatkan sebuah video viral di mana itu mengandung makna tentang ketidaktahuan dan ketidakmengertian masyarakat terhadap korupsi. Berikut saya tampilkan video. Mak, Apa kau bising kali? ini aku mau nanya, Mak tahu gak apa itu korupsi? Apanya mau ngapain? Ini mau tugas kelompok. Masalahnya itu, korupsi itu nggak ada hubungannya sama mama. Jadi yang perlu itu, pemerintah harus tanya kan ini kenapa harga minyak naik terus. Bingung-bingung. Halo kak, mohon maaf kak ganggu waktu sebentar. Mak Wibu, boleh kami tanya-tanya mengenai pengetahuan kakak terhadap korupsi? Anak tahu dari. Loh kak. Kak, bah kabur pula dia. Seperti yang kita ketahui, korupsi itu sudah marak di masyarakat. Namun, apakah semua masyarakat mengerti apa itu korupsi? Jadi di sini kita mendapatkan pengertian korupsi berdasarkan World Bank tahun 2020. Jadi di situ korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan diri sendiri atau keuntungan diri sendiri. Oke, jadi di sini ada dua definisi korupsi, di mana yang pertama adalah menawarkan dan yang kedua adalah meminta. Jadi maksudnya ini bagaimana? Di sini menawarkan. Jadi maksudnya itu kita sebagai masyarakat biasa itu yang menawarkan kepada pejabat tinggi untuk melakukan korupsi, atau bisa dibilang kita menyuap mereka untuk untuk melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua itu ada meminta, jadi di mana pejabat tinggi itu yang meminta atau memeras kita sebagai masyarakat biasa untuk memberikan mereka suap agar mereka bisa melakukan sesuatu gitu. Menyuap juga termasuk salah satu bentuk dari korupsi. Nah, jadi menyuap ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat tinggi ataupun pemegang-pemegang kekuasaan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan penyuapan seperti ini. Nah, berikut 3 contohnya. Jadi yang pertama ini ada, misalnya kita memberikan adik kita sebuah permen untuk memintanya merahasiakan hal yang dia ketahui terhadap orang tua kita. Nah, itu juga termasuk menyuap. Yang kedua, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi di gambar sebelah itu ada sebuah gambar sekolah. Saya contohkan saja seperti sekolah negeri. Di mana sekolah negeri ini kan pasti memerlukan testing di SMA negeri. Siswa SMP harus melewati masa-masa ujian untuk bisa masuk ke SMA negeri favorit mereka. Nah, jadi di sini misalnya nih ada orang tua yang menginginkan anaknya masuk dan itu sudah 100% masuk, jadi dia menyuap kepala sekolah dari SMA negeri tersebut. Yang ketiga, di sini ada gambar perguruan tinggi negeri. Nah, jadi di sini kasusnya hampir sama dengan kasus sekolah yang tadi, acara suap menyuap gitu. Di sini kita akan mendengarkan jenis-jenis korupsi yang akan disampaikan oleh ahlinya. Kepada Profesor Tara kami persilahkan. Baiklah, jadi di sini kita melihat ada 2 jenis korupsi. Jadi di mana yang pertama disebut sebagai petty corruption, di mana ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai rendahan dan suapan uangnya relatif dalam jumlah yang kecil. Contohnya itu termasuk seperti pungutan liar. Dan yang kedua itu ada grand corruption, di mana yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat tinggi negara yang sudah memiliki kekuasaan yang tinggi. Nah, jadi di sini korupsi yang berjumlah relatif besar, di mana ada contohnya
proyek IKTP yang sudah lewat dilakukan sebagai tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun yang dilakukan oleh 7 orang, salah satunya adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto, dan dia pun divonis untuk penjara 15 tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Profesor Tara yang telah menjelaskan mengenai jenis-jenis korupsi. Jadi di akhir dari berita acara kita pada siang hari ini, sekaligus sebagai penutup, akan saya jelaskan mengenai pandangan agama Buddha terhadap korupsi. Tentunya dalam Pancasila Buddhis yang mengatur tingkah laku dari agama Buddha, dapat pada sila kedua, yaitu tidak boleh mengambil barang orang lain yang bukan milik kita, dan sila yang keempat adalah akan melatih diri untuk tidak berbohong. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat bagaimana sebuah korupsi itu bisa berdampak negatif bagi orang lain, dan kita juga sendiri sebagai umat agama Buddha akan melanggar kedua sila tersebut, di mana kita mengambil barang orang lain yang bukan milik kita dan bukan hak kita. Di situ kita sudah melanggar sila kedua. Nah, jadi untuk menutupi dari penipuan kita itu juga kita harus berbohong, di mana itu akan melanggar sila keempat. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa hukum dalam agama Buddha itu diatur juga oleh Paticca Samuppada, di mana itu hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat ini berarti jika kita melakukan sesuatu hal, maka dampak baik atau buruknya itu juga akan kita alami, karena kitalah pemilik karma kita sendiri. Nah, jadi selain dari Pancasila Buddhis, dalam Majjhima Nikaya ayat 117 dicantumkan juga mengenai sebuah mata pencaharian jika memiliki kelima aspek tersebut, maka itu disebut sebagai pekerjaan tidak halal. Jadi yang pertama itu ada menipu, yang kedua ada membual, yang ketiga ada memeras, yang keempat ada menggelapkan, yang kelima ada merampok. Jadi jika kelima hal tersebut terdapat pada mata pencaharian kita, maka itu disebut sebagai mata pencaharian yang tidak halal. Kita bisa menyimpulkan bahwa agama Buddha itu menentang keras tentang adanya korupsi. Sekaligus menutup berita acara yang bisa saya sampaikan hari ini, saya Tara Leona, mewakili tim redaksi, mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa terus saksikan Buddhist News USU.